Halo Ibu, kami dari kelompok 3 ingin melakukan praktikum biologi mengenai sistem ekresi, yakni proses penyaringan darah pada ginjal. Selamat menyaksikan! Saya Abdillah Nurudzaman. Halo, saya Gara Timordani. Halo, saya Grace Arleta Bosi. Halo, nama saya Muhammad Tegar Arifin. Saya William Glenn Sanggemi. Halo, saya Zakin Gading Monika. Sistem ekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat racun sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekresi pada manusia yaitu meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Yang pertama, kulit. Kulit berfungsi sebagai organ ekresi karena mampu mengeluarkan zat-zat berupa kelenjar keringat. Yang kedua, ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekresi manusia yaitu urin. Yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Yang keempat ialah hati. Hati berfungsi untuk mengekresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Pada percobaan kami ini akan membahas lebih lanjut mengenai proses penyaringan darah yang terjadi pada ginjal. Ginjal sendiri berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Proses penyaringan darah pada ginjal akan menghasilkan urin. Adapun tahapan-tahapan dalam pembentukan urin, yakni 1. Filtrasi atau penyaringan sel-sel darah yang terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. 2. Reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini terjadi pada tubulus controtus proximal dan lengkung Henle. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. 3. Augmentasi atau pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Disinilah tempatnya. Augmentasi terjadi di tubulus controtus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul. Hasil dari proses ini adalah urin primer. Kemudian urin ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Pada proses ini, kami akan bahas lebih lanjut mengenai proses filtrasi darah. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang terjadi di glomerulus. Filtrasi terjadi karena struktur glomerulus atau kumpulan kapiler darah yang sangat berpori dan tekanan darah pada glomerulus yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada kapiler-kapiler tubuh lain. Tujuan penyaringan tersebut adalah mencegah zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh serta sel darah tidak ikut terekresi. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama ada 50 gram tepung terigu, yang dua ada 2 buah gelas sedang, yang ketiga ada 250 ml air, yang keempat ada zat pewarna, yang kelima ada gelas kaca, yang keenam ada tisu, yang ketujuh ada sebuah corong, yang kedelapan ada 2 buah sendok. Masukkan 2 sendok tepung terigu ke dalam gelas sedang. Lalu tambahkan 10 sendok air ke dalam gelas yang sudah diberi tepung.
Aduk hingga tepung dan air tercampur rata. Masukkan 3 sendok air pada gelas sedang yang kedua. Lalu tambahkan pewarna makanan secukupnya. Aduk hingga pewarna makanan menjadi rata. Kemudian masukkan air pewarna ke dalam air tepung yang sudah dibuat. Aduk hingga semua tercampur rata. Siapkan gelas bening. Lalu taruh corong di atas gelas. Dan ambillah 2 helai tisu minyak serta taruh pada corong. Masukkan air tepung yang sudah dicampur pewarna pada gelas yang kemudian disaring oleh corong dan tisu. Tunggulah hingga air tepung selesai disaring. Perbedaan air sebelum dan setelah disaring adalah air yang belum disaring memiliki warna pekat, kental, keruh. Sedangkan air yang sudah disaring memiliki warna yang lebih jernih, encer, dan tidak keruh. Hal ini dikarenakan adanya corong dan tisu minyak yang berperan sebagai glomerulus dan gas bening yang berperan sebagai kapsula Bowman. Apabila tepung dan air dianalogikan dalam proses filtrasi sebagai darah, maka darah yang masuk ke dalam badan Malpighi disaring di glomerulus, dianalogikan sebagai corong dan tisu minyak saring. Kemudian air, garam, dan urea masuk ke dalam kapsula Bowman yang dianalogikan sebagai gelas bening.
Darah yang mengandung kotoran akan sulit disaring oleh ginjal, karena darah yang kotor akan menggumpal sehingga darah akan sulit disaring. Dengan begitu, proses filtrasi akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka dari itu, kita perlu menjaga ginjal kita agar selalu baik. Adapun cara-cara untuk menjaga ginjal kita tetap sehat, antara lain minum air putih yang cukup, mengonsumsi makanan yang sehat, olahraga rutin, menjaga kadar gula darah, tidak merokok, memperhatikan tekanan darah. Dan banyak cara-cara sehat lagi yang dapat dilakukan untuk menjaga ginjal kita. Ginjal merupakan organ yang penting yang bekerja dan menghasilkan zat-zat sisa metabolisme sehingga kita harus menjaga ginjal kita tetap sehat. Sekian video praktikum kami mengenai sistem ekresi, yakni proses penyaringan darah pada ginjal. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.